Saya Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan menyimak ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Minggu 8 September 2024. Kita ke informasi di halaman utama, ada judul besar yang berjudul Pancaran Inspirasi Tiada Akhir dari Paris. Informasinya saudara, sprinter Indonesia Karisma Evi Tiarani dalam babak penyisihan nomor 100 meter T63 Putri Paralimpiade Paris 2024 di Stadion Stade de Paris pada Sabtu kemarin. Karisma Evi ini berhasil memecahkan rekor dunia 100 meter T42 dan melaju ke final dengan catatan waktu 14,34 detik. Kemudian juga selain itu informasinya bahwa sebelum Evi berlari, ada juga Sabtoyogo Purnomo ini yang juga memecahkan rekor pribadi saudara. Saat final nomor 200 meter putra klasifikasi T37 ini menempuh waktu 23,26 detik. Padahal sehari sebelumnya Sabtoyogo ini mencapai catatan waktu 23,41 detik saudara. Dengan catatan waktu tersebut, saudara, bahwa Sabtoyogo ini berhasil menjadi penyumbang medali pertama bagi Indonesia ketika meraih perak nomor 100 meter klasifikasi T37, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di sisi sebelah kiri. Dia ada judul Diplomasi Asia Tenggara Sambut Prabowo Subianto, saudara. Informasinya bahwa dalam informasi ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjadi presiden terpilih ini melawat ke 5 negara di Asia Tenggara setelah Juli lalu berkunjung ke sejumlah negara di Eropa, saudara. Penguatan kerjasama di berbagai bidang khususnya pertahanan dan kawasan ini menjadi pokok bahasan dalam lawatan Prabowo, saudara. Informasinya, saudara, bahwa Prabowo Subianto ini sudah melakukan lawatannya dari hari Kamis tanggal 5 hingga Sabtu tanggal 7 September 2024 dan sudah mengunjungi beberapa tempat, diantaranya adalah Brunei Darussalam, kemudian Kamboja, Laos, Thailand dan juga Malaysia. Kemarin hari Sabtu Prabowo terakhir ini melakukan lawatan ke Malaysia dan dalam lawatannya ke Malaysia, ini ada penguatan kerjasama pertahanan dan berbagai isu strategis lainnya, saudara. Kemudian untuk itu Kementerian Pertahanan ini juga berkomitmen akan menggali potensi kerjasama dengan kedua negara tersebut, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, ada kisah luar biasa. Ini soal film Indonesia yang berjudul Kisah Luar Biasa Orang-Orang Biasa, saudara. Belakangan, racikan genre drama komedi dalam sinema tanah air ini bertambah kaya akan rasa. Sineas di balik layar mengupas hubungan antar manusia dengan perspektif multidimensi sampai terasa realistis. Ceritanya ini juga berbicara tentang persoalan yang lebih besar, satu orang bergejala. Kemudian ini juga beralih ke informasi selanjutnya, ini di halaman 15, saudara. Ini ada soal ada judul besar yaitu satu orang bergejala Mpox ini diperiksa, saudara. Informasinya ini sudah sampai di Indonesia bahwa satu orang bergejala Mpox diperiksa, pasien diduga terpapar Mpox ini sudah sampai di Jayapura dan mengalami cacar disertai demam, sesak nafas hingga nyeri tenggorokan. Seorang pasien yang memiliki gejala Mpox masih diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jayapura. Dan pasien itu dilaporkan menderita cacar disertai dengan demam tinggi, sesak nafas, nyeri tenggorokan hingga sulit menelan makanan. Maka ini yang perlu dihimbau bagi kita semua bahwa untuk rajin mencuci tangan, saudara. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di edisi Harian Kompas edisi hari ini, Minggu 8 September 2024. Saudara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN resmi membentuk Ikatan Alumni Dokter IPDN atau IKADIP untuk periode 2024 hingga 2029. Dalam pembentukan Ikatan Dokter IPDN ini, Laksda TNI DR Suradi secara resmi dilantik sebagai Ketua Umum IKADIP IPDN.
Dihadiri para alumni Dr. IPDN, pembentukan Ikatan Alumni Dr. IPDN berlangsung di Aula Zamhir Islami Gedung IPDN Ampera, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Ketua Umum IKADIP IPDN Laksda TNI Dr. Suradi menyampaikan program tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya bidang penelitian, bidang pengabdian, dan bidang pengembangan. Dirinya berharap untuk kedepannya kegiatan ini dapat membina dan mempererat hubungan keluarga serta kerjasama antara alumni dan sivitas akademika IPDN. Program-program ini tidak menyimpang jauh atau mengikuti aturan, terutama kita melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya bidang penelitian, pengabdian, dan pengembangan. Itu yang kita laksanakan, kita jabarkan di dalam kegiatan supaya nanti alumni itu bisa kompak, terkoordinir dengan rapi, dan bisa menjaga nama alma mater dan berprestasi sehingga bermanfaat buat bangsa. Saudara, jelang HUT ke-79 TNI Angkatan Laut 10 September mendatang digelar Naval Base Open Day di Dermaga Ujung, Surabaya. Naval Base Open Day 2024 digelar Koarmada 2 TNI Angkatan Laut dengan memamerkan sejumlah alutsista. Di antaranya berbagai sistem artileri dan tank marinir, kapal pendarat atau LPD KRI Surabaya, dan kapal selam KRI Alugoro. Pameran juga dimeriahkan dengan pertunjukan terjun udara oleh personel TNI Angkatan Laut. Informasi usai jeda, polisi memastikan proses hukum kepada 3 pelaku di bawah umur kasus pemerkosaan dan pembunuhan kepada remaja di Palembang, Sumatera Selatan tetap berjalan walaupun pelaku tidak ditahan.